Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, saya Umar Al-Faruq dan Bapak Rahib Allamah akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Literasi Kitab Kuning dengan judul Mengenal Kitab Bulughul Maram. Rumusan masalah presentasi pada hari ini yaitu mengenaan dengan apa itu Kitab Bulughul Maram. Yang kedua, siapa penyusun Kitab Bulughul Maram. Yang ketiga yaitu apa keistimewaan kitab dibanding kitab hadis lainnya. Yang keempat yaitu bagaimana struktur dan isi dalam kitab Bulughul Maram. Baiklah, untuk itu pada presentasi hari ini itu apa itu kitab Bulughul Maram. Itu kitab Bulughul Maram itu artinya mencapai tujuan atau pemahaman hukum melalui dalil. Jadi seperti itu menangi arti dari Bulughul Maram. Isi utamanya adalah kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi kitab ini ada hadis yang berkenaan dengan hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan memudahkan pelajar dan santri memahami dalil-dalil syariat dalam berbagai ibadah dan muamalah. Jadi di kitab ini juga ada panduan dan ada tujuannya agar supaya yang memahami kitab ini adalah itu memahami dalil-dalil syariat dalam berbagai ibadah dan muamalah, sehingga kita mengamalkannya sesuai dengan hadis yang diperintahkan, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak digunakan di pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam. Memang kitab ini sangat relevan di berbagai pendidikan, terutama di pesantren dan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu siapa penyusunnya. Yaitu penyusunnya ialah nama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi. Beliau wafat 852 Hijriah atau 189 Masehi. Di segitu. Beliau adalah ulama besar dalam bidang hadis berasal dari Mesir. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mendapat gelar yaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau memang pakar hadis itu. Itu pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Yang selanjutnya adalah karya terkenalnya adalah Fathul Bari, yaitu syarah Sahih Bukhari dan Bulughul Maram. Itu Masya Allah, ada orang ulama yang masyhur. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya dari kitab yang disusunnya. Selanjutnya apa keistimewaannya? Yaitu satu ringkas, padat, hanya 1.600 hadis dan mudah dipelajari. Itu. Yang kedua, fokus pada hukum fikih. Tiap hadis berkaitan langsung dengan ibadah, muamalah dan lain-lainnya. Yang ketiga, menyebut sumber asli Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Yang keempat yaitu banyak syarah atau penjelasan seperti Subul Salam, Tasirul Alam itu. Yang kelima adalah cocok untuk semua tingkatan, pemula hingga lanjutan. Ini seperti itu. Untuk itu
yang mengenai struktur dan ciri khas kitab ini, sekaligus nanti manfaat mempelajari kitab ini, dan kesimpulan kami serahkan kepada Bapak Raghib Allamah. Ya, terima kasih untuk Pak Umar Al Faruq atas waktunya ya. Kembali melanjutkan di sini tentang kitab Bulughul Maram. Adapun struktur dan isi kitab Bulughul Maram itu terbagi berdasarkan tema fikih, tema beberapa macam bab dan tema. Adapun bab yang pertama yaitu pada Bulughul Maram menerangkan tentang toharoh, yang kurang lebih hadisnya itu berjumlah 102 hadis dengan tema bersuci. Bab yang kedua adalah bab tentang sholat. Adapun jumlah hadisnya kurang lebih ada sekitar 458 dengan tema tata cara sholat dan hukum melaksanakan sholat. Kemudian pada bab yang ketiga yaitu tentang puasa dengan jumlah hadis kurang lebih sekitar 55 hadis dengan tema Ramadan, puasa Ramadan dan puasa sunnah. Pada bab yang keempat yaitu bab tentang zakat yang dengan jumlah hadis kurang lebih sekitar 30 hadis dengan tema kewajiban zakat. Adapun bab yang kelima yaitu bab haji dengan jumlah hadis kurang lebih sekitar 100 hadis dengan tema tata cara ibadah haji. Kemudian bab yang selanjutnya itu ada bab muamalah ataupun jual beli dengan jumlah hadis kurang lebih 346 hadis dengan tema muamalah dan ekonomi. Adapun bab yang selanjutnya itu bab hudud, bab hukum dengan jumlah hadis kurang lebih sekitar 50 hadis dengan tema hukum pidana Islam. Adapun bab yang terakhir, bab pada kitab Bulughul Maram yaitu bab al-jami'. Nah, di sini jumlah hadisnya kurang lebih sekitar 20 hadis dengan tema adab, akhlak dan nasihat umum. Ciri-ciri kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi bukan diurutkan berdasarkan sanad. Hadis-hadis dipilih yang kuat sanadnya, dalam artian hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian ciri yang selanjutnya itu jarang hadis dhaif atau hadis lemah kecuali untuk faedah tertentu dan dijelaskan pula alasannya. Ciri yang terakhir kitab ini yaitu bisa digunakan oleh semua madhab, walaupun madhab kitab ini lebih dekat dengan madhab Imam Syafi'i. Kemudian slide selanjutnya itu manfaat mempelajari kitab Bulughul Maram. Di antaranya yang pertama yaitu bisa membantu kita memahami hukum-hukum Islam. Hukum Islam langsung dari sumbernya yaitu hadis, karena sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, ijma' dan kiasnya ulama. Kemudian manfaat yang kedua yaitu melatih kita berpikir ilmiah, berpikir secara ilmiah logika, karena hadis ini disertai dengan sumber dan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, bisa dijadikan hadis ini bisa dijadikan bahan diskusi dan kajian bersama teman-teman ataupun ustadz-ustadz. Manfaat yang keempat yaitu mudah dihafal. Hadis ini mudah dihafal karena pendek dan padat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kitab Bulughul Maram ini adalah kitab hadis hukum yang sangat penting. Dan kitab ini disusun oleh ulama besar yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini ringkas, sistematis dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi untuk teman-teman semua, marilah kita jadikan kitab Bulughul Maram ini sebagai rujukan, salah satu rujukan utama dalam memahami ilmu fikih dengan berbasis dalil.
sebuah hadis mengatakan yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya, Bapak Umar Al-Faruq, dan saya sendiri pribadi mengucapkan apabila banyak kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.